다들 다들인데 아주 야주님은什么的 제자다들인데 Hari ini adalah merupakan hari ketiga dari pengajaran musim panas kita. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk und wünsche, dass es euch gut 다들 geht. 가상 그 뒤에는 모두 쉬어야 돼요. 아는 가상 안에 쉬 있습니다. 아는 소중한 쉬 있습니다. 안디 제려다 가이에서 쉬어야 돼. 다 가이들 쉬는 주사는 자뱅기 캐봐. umada yok saatigi sumbada sevi Um da weiterzufahren, wo wir darüber gesprochen haben, und da fortzufahren. Maaf, saya rasa ada sedikit permasalahan dengan channelnya. Jadi semuanya tidak benar. Jadi ini adalah merupakan ritual ya sangha yang harus dilakukan sebelum mereka pergi memberi makanan. Jadi kita sudah membicarakan sebelum mereka pergi sesudah fasa, mereka harus berkumpul dulu selama 2 hari. Jadi menurut Mula Sarviwada, mereka harus berkumpul selama 2 hari dulu, tapi saya tidak tahu apakah ini juga terjadi dalam tradisi yang lain. Alasan lain kenapa, karena selama retreat fasa mereka tidak bisa membicarakan tentang pelanggaran mereka. Jadi oleh sebab itu, karena hanya para upasada, memang kita membicarakan kesalahan kita atau pelanggaran kita, tetapi selama fasa kita tidak boleh berbicara tentang pelanggaran yang ataupun pelanggaran yang kita lakukan selama pelanggaran sila. Dan karena ia dilarang, maka setelah fasa atau retreat musim panas, musim hujan berakhir, dan kemudian aturan untuk tidak boleh mengakui kesalahan itu dilepaskan, maka selama pada masa paparana, maka kita mengakui segala sesuatu pelanggaran yang telah kita lakukan tanpa menyembunyikannya kepada sangga, dan kemudian para anggota sangga atau sangga akan mendengarkan pelanggaran yang kita akui itu dan kemudian memutuskan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan beratnya pelanggaran tersebut. Jadi itu semua merampungkan tentang beberapa bagian dari para warna ini. Yang perayaan lain yang penting bagi sangha itu adalah katina. Katina itu artinya adalah membentangkan katina. Jadi seorang cendekiawan India, S.R. Goya, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan peraparana, Anda harus melakukan upacara pembentangan katina. Ini menurut cendekiawan Indian Goyal. Dan adapun alasan untuk ini adalah jadi pada saat itu para umat awam akan mempersembahkan bahan-bahan baku, dan kemudian zubah itu akan dibuat dan kemudian dibagikan di antara para sangha. Namun bagaimanapun juga menurut tradisi daripada Mula Sarvastivada, apa yang disebutkan dalam Vinaya itu adalah sedikit berbeda. Membentangkan katina itu hanyalah suatu nama
itu bukanlah sesuatu istilah mudah untuk dipahami. Jadi kita membicarakan, membentangkan Katina, kita mengatakan hal demikian ini. Ini artinya adalah para anggota Sangha akan membuat 3 jubah Dharma yang baru. Mereka mempunyai satu papan yang stabil, dan mereka membentangkan jubah Dharma di atas itu. Jadi kalau Tibetan artinya adalah membentangkan di tanah, tetapi ini artinya adalah, jadi artinya adalah di sini kita mempunyai suatu bentangan yang stabil. Stabil itu artinya adalah bahwa kita mempunyai satu kerangka yang stabil, baru kita membentangkannya. Jadi itulah kita membentangkan satu pola untuk jubah Dharma itu. Dan papan ataupun kerangka ini mempunyai ukuran, yaitu ia benar-benar sama dengan ukuran daripada jubah luar Sangha. Jadi itulah kerangka yang harus Anda bentangkan, dan kemudian bentangkan 3 jubah Dharma tersebut atau 3 jubah Sangha tersebut. Jadi ketika membentangkan jubah Dharma itu di papan tersebut, nah maka keseluruhan Sangha, terutama biksu, pada umumnya mereka harus memberkati jubah mereka, bukan? Mereka akan mengambil jubahnya, mereka akan memberkati ataupun mentransfer blessing itu, dan setelah mereka memberkati jubah tersebut, jadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 biksu akan tetap tinggal di sana untuk menjaga Katina tersebut, dan yang lainnya akan pergi untuk mengembara untuk kira-kira lebih kurang 5 bulan. Mereka akan pergi selama 5 bulan. Dan dikarenakan itu, alasan untuk membentangkan Katina adalah karena adalah sangat sulit untuk memberkati jubah masing-masing, dan juga karena sering terdapat ada makanan-makanan sisa di mana dan pada saat itu bila mana ada saya kurang jelas. Jadi dan untuk masalah makanan tidak ada kemunduran terkait makanan, dan kemudian dan tidak peduli seberapa banyak persembahan diterima Sangha saat itu. Jadi mereka akan kembali sebelum Katina, dan mereka akan dapat menerima bagian dari mereka. Orang-orang yang tidak mengikuti fasa, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan Katina. Jadi Anda tidak akan dapat persembahan-persembahan yang diberikan oleh kepada Sangha. Anda juga tidak diizinkan untuk relaksasi kira-kira 5 bulan tersebut dan sebagainya. Jadi ini adalah membentangkan Katina ya. Dilakukan seperti ini. Namun bagaimanapun juga di Tibet, pembentangan Katina ini apakah juga terjadi di Tibet? Jadi di Tibet selama penyebaran agama Buddha belakangan terdapat yaitu Damko Chenpa Yese Lama yang sangat terkenal melakukan ritual Katina, tetapi pada saat itu terdapat pertanda buruk pada saat itu, dan disebabkan pertanda buruk tersebut praktis daripada pembentangan Katina itu tidak dilanjutkan. Jadi transmisi ini menjadi terputuskan. Jadi inilah yang disebutkan di dalam beberapa sejarah. Jadi melihat hal ini, tampaknya praktis daripada di Tibet itu kelihatannya seperti tidak terjadi di Tibet. Namun bagaimanapun juga,
pada sangat awal transmisi ajaran belakangan itu terdapat ritual daripada ajaran ritual daripada penyebaran pembentangan Katina itu, tetapi belakangan sudah tidak ada lagi. Jadi saya sudah merampungkan tentang pembahasan Katina. Untuk melanjutkannya, kita akan berbicara tentang asal-usul daripada wihara-wihara. Ketika kita berbicara tentang asal-usul wihara, dan sang cendekiawan India Goyal mengatakan, beliau itu adalah seorang peneliti, karena jumlah sangha meningkat dan juga kebiasaan fasa berkembang, maka wihara mulai berkembang. Jadi ini adalah merupakan posisi daripada Goyal, cendekiawan Indian ini. Demikian juga beberapa cendekiawan Jepang mengatakan bahwa pada awalnya itu para wiharawan itu tidak tinggal di suatu tempat secara lama di suatu tempat, namun mereka selalu mengembara. Namun di sini mengembara itu artinya bukanlah tanpa tujuan, tetapi adalah pergi ke suatu lokasi, namun mereka tidak tinggal di satu lokasi di sana dan settle di sana. Namun secara perlahan hal ini berubah, dan kehidupan pengembara itu berubah menjadi kehidupan yang menetap di suatu tempat. Dan periode waktu untuk berubah dari mengembara sampai gaya hidup menetap itu tidaklah terjadi tiba-tiba, tetapi perubahan ini mestinya terjadi pada masa Buddha asli, di mana ketika sangha itu dibentuk secara asli. Dan mungkin ini adalah terjadi pada masa zaman Buddha. Dan ini menyatakan bahwa sangha berkembang, dan ini membuat sangha menjadi semakin berkekuatan. Dan di awal-awal tidak demikian banyak aturan di dalam Vinaya, dan Vinaya menjadi semakin banyak aturan itu berdasarkan kejadian-kejadian. Disebabkan karena hal ini terjadi karena kejadian-kejadian ia tidak terjadi pada suatu masa bersamaan, karena itu Vinaya tidak dibentuk oleh satu hari. Jadi dan karena semua kejadian tidak mungkin terjadi pada suatu hari yang bersamaan, dan kejadian-kejadian itu terjadi misalnya 1 bulan, 2 bulan, kemudian 1 bulan, 1 tahun kemudian, dan sebagainya. Jadi aturan ini dibuat ketika ada suatu kejadian yang terjadi. Dengan demikian, maka aturan Vinaya ini berkembang secara bertahap. Dan akhirnya sangha tidak perlu lagi mengembara di suatu tempat, dan kemudian menempat di suatu tempat yang menjadi kehidupan monastik di sana. Seperti yang saya jelaskan kemarin, terdapat 2 tempat sangha berbeda, yaitu Avasa, yang tempat tinggal, dan yang kedua ada Kunggarawa ataupun Arama, ataupun hutan-hutan kecil. Jadi dimanapun tempat tinggalnya, ini adalah merupakan tempat mereka tinggal selama fasa, tidak merupakan tempat tinggal yang permanen. Namun bagaimanapun juga para pemilik daripada tempat-tempat tersebut, mereka menjaga tempat itu. Mereka hanya tinggal di masa fasa. Jadi kita ketahui bahwa
hutan-hutan kecil ini di dekat kota ataupun di luar kota. Iya, nama lain untuk hutan ini adalah taman yang menyenangkan, hutan kecil yang menyenangkan, dan taman bunga dan sebagainya. Berarti pada umumnya ini adalah merupakan suatu taman. Jadi ini adalah suatu tempat yang menyenangkan, ada pohon-pohonan dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan suatu taman ataupun kebun begitu. Dan para pemilik tempat-tempat ini memiliki keyakinan pada agama Buddha, dan mereka selalu mengundang daripada sangga untuk kembali lagi, dan pada dasarnya mereka mempersembahkan ini, memberikan persembahan pada mereka, dan akhirnya tempat ini menjadi tempat perkumpulan sangga dan tempat pertempuran daripada ritual, dan juga menjadi tempat untuk mempraktekkan, mendengarkan, berkontemplasi dan meditasi. Dan ketika hal ini terjadi, maka tempat ini menjadi disebut Sanggarama. Ini saya ada sesuatu yang perlu saya tunjukkan kepada Anda. Jadi ini adalah merupakan tempat-tempat yang menjadi tempat untuk mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi, yang kemudian disebut sebagai Sangharama ataupun hutan sangga. Jadi ini adalah merupakan hutan kecil dari bunga dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan hutan kecil untuk tinggal sangga dan terlibat dalam mendengarkan, merenungkan dan juga bermeditasi. Akhirnya mereka disebut sebagai hutan sangga ataupun Sangharama. Jadi inilah yang disebut Chela dalam bahasa Tibet. Ini adalah merupakan bahasa Cina dan ia dipergunakan di dalam bahasa Chinese Buddhism. Dan kemudian cendekia Jepang Umade Gyoke menggunakan istilah ini dari zaman kuno hingga saat ini. Demikian Chelan yang disebut sebagai wihara, inilah artinya atau kata inilah dipergunakan. Demikian juga dipergunakan untuk agama Buddha Japanese. Menurut beberapa daripada cendekiawan Jogong, ketika kita berbicara tentang hutan-hutan yang indah ini, jadi pemilik hutan atau taman yang menyenangkan yang mempersembahkan kepada sangha, dan juga ketika para sangha itu tidak tinggal di sana, mereka masih tetap menjaga tempat ini. Jadi mereka mengambil tanggung jawab untuk merawat tempat tersebut. Jadi ini dijaga oleh para sponsor. Namun kemudian ia menjadi seperti tempat tinggal untuk para sangha. Karena semakin banyak biksu yang mulai tinggal di sana, jadi lokasi itu untuk berkembang menjadi tempat bagi biksu untuk mendengarkan, berkumpul, mendengarkan, bermeditasi, dan juga melakukan, mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi, dan juga menjadi berkembang upacara-upacara ataupun tempat untuk melakukan upacara seperti Posada Prawana dan juga Katina dan sebagainya. Jadi pada awalnya memang tidak banyak yang dilakukan, tetapi kemudian kita tahu bahwa upacara-upacara seperti Posada Prawana dan Katina berkembang, dan juga para anggota sangha mulai berkembang, dan semakin banyak acara-acara ritual sangha yang berkembang, dan disebabkan karena itu maka berkembanglah upatana shala ataupun wihara, di mana tempat-tempat biksu berkumpul. Jadi kita tahu bahwa karena kadang-kadang hujan turun, bukan, kalau ada hujan turun nggak ada tempat berteduh kan sulit, bukan? Jadi mereka membangun satu ruangan untuk sangga ini. Inilah yang kita sebut sebagai upatana shala. Bila mana diterjemahkan ke Tibet, kita sebut ataupun kita sebut sebagai wihara ataupun tempat perkumpulan. Dan demikianlah berkembang. Dan karena itu, maka bangunan ini disebut sebagai lena
ataupun kalau kita terjemahkan ke dalam Tibet, itu adalah menjadi seperti wihara maknanya. Jadi dengan demikian kita membentuk wihara. Jadi ia hanya merupakan suatu tempat yang kita sebut sebagai wihara, tempat di mana ada kumpulan para sangga dan juga tinggal di sana. Inilah baru kita tunjukkan bahwa inilah yang disebut sebagai monasteri. Jadi demikianlah monasteri atau wihara-wihara ini berkembang. Jadi wihara-wihara ini, saya menyebutnya wihara biar Anda mudah mengerti. Kata sesungguhnya adalah lena. Ini adalah merupakan bahasa Pali, lena. Ketika kita berbicara tentang lena atau wihara, terdapat 5 jenis bangunan. Ada yang disebut wihara, ada yang disebut adah yoga, kemudian pasada, dan yang keempat adalah hamia, dan yang kelima adalah guha. Jadi terdapat 5 jenis bangunan yang berbeda. Jadi wihara adalah yang sering kita pergunakan, dan yang bangunan-bangunan lainnya adalah sulit untuk kita pahami. Ada yang mengatakan penjelasan-penjelasan berbeda tentang istilah-istilah ini. Jadi saya hanya menggunakan kata ada yoga saja dan tidak memberikan penerjemahan dalam bahasa Tibet. Dan kemudian pasada itu adalah seperti merupakan satu bangunan yang luas atau besar, seperti misalnya istana. Itu adalah merupakan satu bangunan yang sangat luas sekali dan besar. Dan kemudian hamia itu mungkin adalah seperti misalnya lantai bertingkat-tingkat. Ya, lantai yang bertingkat ataupun bangunan bertingkat. Dan kemudian guha adalah satu guha. Ya, jadi guha. Jadi ketika kita menyebutkan gua, itu bukan berarti gua yang alami, adalah mungkin juga gua yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang ada bangunan tempat perkumpulan dibangun seperti gua, dan di antara ini wihara dan gua ini menjadi permanen. Ketika wihara ini dibangun, maka ia menjadi suatu tempat yang permanen, dan ketika kita membuat suatu gua, itu akan menjadi suatu tempat permanen. Ketika kita membuat gua di suatu jurang ataupun dinding pegunungan, maka ia menjadi sesuatu tempat permanen, bukan? Jadi kenapa wihara itu dimulai? Karena selama masa fasa ataupun retreat musim panas, masing-masing biksu itu memerlukan tempat untuk tinggal. Dan untuk hal itulah, maka mereka membangun wihara, dan di kemudian hari, wihara ini menjadi tempat untuk orang-orang melakukan ritual secara bersamaan. Jadi dengan demikian, maka ia berubah menjadi sangha wihara. Sangha wihara ini adalah merupakan hal umum untuk sangga. Ketika kita berbicara tentang wihara, maka kita berbicara orang-orang berkumpul di sana ataupun suatu komunal untuk sangga. Jadi sudah barang tentu kita ada lama-lama besar pada umumnya di wihara-wihara, tetapi pada umumnya tempat wihara ini adalah para asangha berkumpul. Jadi contohnya, jadi pada umumnya wihara itu adalah menuju pada tempat tinggal, dan
Dan shell atau lena itu adalah untuk tempat tinggal ataupun tinggal bagi masing-masing biksu. Kemudian wihara menjadi semakin besar dan semakin besar. Dan kemudian kita tadi berbicara tentang gua. Gua, seperti saya katakan, itu bukanlah selalu berarti gua alami, tetapi juga bisa berarti gua buatan manusia. Dan gua adalah merupakan tempat di mana masa Sang Buddha dipakai sebagai tempat meditasi dhyana. Jadi ketika kita mempraktikkan dhyana meditasi, adalah mencari tempat yang tidak dikunjungi orang bukan. Jadi mereka biasa praktis di gua-gua. Jadi di India, jadi yang memisahkan India Utara, India Selatan adalah pegunungan Vindhya, perbatasan daripada India Utara dan Utara Selatan itu adalah Gunung Vindhya. Jadi di utara mereka membuat gua-gua itu terbuat dari batu bata, di dinding batu. Di lokasi yang lebih tinggi di selatan, sebagian besar adalah gua yang diukir di tebing-tebing. Dan mereka memiliki semua fasilitas yang diperlukan untuk sebuah wihara. Jadi apakah kita berbicara tentang wihara di utara maupun gua-gua di selatan, mereka mempunyai fasilitas-fasilitas perlukan untuk sebuah wihara seperti orang tempat tinggal, orang berkumpul dan sebagainya. Jadi ini ada reruntuhan di beberapa tempat di Salvan, wihara Salvan di layar. Jadi ini adalah merupakan tempat tinggal lama. Jadi sangat sulit untuk mengatakan ini adalah masa zaman Buddha, tapi ini adalah mungkin dibangun pada saat abad pertama atau abad kedua Masehi. Jadi mereka dibangun pada zaman Masehi. Jadi ini adalah bagaimanapun juga merupakan reruntuhan daripada wihara. Seperti saya menyebutkan gua-gua, ini adalah gua yang ada di India Utara. Coba lihat di layar. Di selatan ada Ajanta, Gua Ajanta dan Ellora. Jadi seperti saya katakan bahwa mereka mengukir ataupun daripada di tebing-tebing. Ini tidak seperti Tibet yang selalu memiliki gua-gua alami yang bisa ditinggal, tetapi di India itu dibuat oleh manusia. Jadi ini menjadi wihara yang sangat besar sekali. Ya mungkin Anda tahu tempat-tempat ini. Jadi bagaimanapun juga guanya adalah seperti ini bentuknya. Perhatikan layar ya, slide. Jadi secara ringkas, seperti meringkaskan semua ini, cendekiawan Jepang Umeda Gyoken mengatakan bahwa apa yang dikatakan adalah pada awalnya Sangha, pada awal perkembangannya, mereka tinggal bersama Buddha dan secara perlahan-lahan
para wiharawan ini biasanya mengembara. Jadi mereka tidak bisa tinggal di suatu tempat. Jadi mereka pergi kemana saja dan tinggal di mana saja. Jadi mereka selalu melakukan perjalanan. Dan mereka itu menjadi gaya hidup nomad. Jadi oleh sebab itu, dengan demikian maka sangat sulit sekali untuk mengetahui seberapa jumlah yang ada, karena bisa saja orang ini pergi ke sana, orang di sini dan sebagainya. Kalau kita berbicara wihara, kita bisa mengatakan berapa orang sangha yang ada di wihara ini, kita bisa mengatakannya. Tetapi pada saat itu di zaman dulu kita tidak dapat mengatakan seperti ini, karena mereka tidak tinggal di suatu tempat, karena mereka selalu mengembalikan pergi ke tempat-tempat masing-masing dan pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Dan oleh sebab itu, Anda tidak dapat mengatakan seberapa banyak biksu yang ada di suatu tempat. Dan kalau kita melihat gaya hidup mereka dan mereka praktis, kita melihat itu sangat tergantung pada situasi masing-masing. Dan pada saat awal belum ada situasi seperti kondisi vinaya ataupun aturan widaya. Jadi mereka memutuskan apa yang mereka lakukan, apa yang terbaik untuk mereka lakukan, apa yang paling bermanfaat dan sebagainya. Jadi mereka meneliti secara diri sendiri. Jadi belum ada satu disiplin vinaya yang ada. Jadi kemudian peraturan vinaya terbentuk, maka dan kemudian juga sebelum itu murid-murid utama Buddha, Maulana Sariputra Makasyapa dan sebagainya diminta oleh Sang Buddha untuk mengumpulkan para anggota sangga dan untuk membimbing mereka dalam latihan mereka. Ini adalah merupakan instruksi Sang Buddha. Dan karena mereka diinstruksikan demikian itu, maka mereka masing-masing memiliki berapa ratus siswa. Dan ketika kita berbicara tentang beberapa ratus siswa, ada ratusan daripada murid Sariputta, murid Marimau Kalian, ratusan, dan sebagainya. Dan mereka itu masing-masing hidup pada instruksinya mereka masing-masing. Dan mereka diminta untuk membimbing masing-masing murid mereka. Dan jumlah murid-murid ini berkembang dan terus berkembang. Dan ini terjadi. Dan ketika hal ini terjadi, Magalana dan murid-murid akan pergi suatu tempat. Ada yang ke selatan, ada yang ke timur, barat, dan sebagainya. Itulah situasi yang terjadi. Dan oleh sebab itu pada saat itu, ketika kita memikirkan masa itu, masa Buddha, kita mungkin membayangkan para anggota sangha tinggal di suatu tempat bersama. Tidak seperti itu. Mereka tidak dapat melakukan hal itu karena banyak sekali murid-murid yang ada, maka mereka di masing-masing dibimbing oleh guru masing-masing dan mereka selalu pergi ke tempat-tempat berbeda. Jadi mereka sangat sulit untuk berada dalam satu tempat. Dan ketika anggota ini berkembang dan semakin banyak orang untuk mempertahankan organisasi ini, maka Anda harus memiliki aturan-aturan untuk melakukannya. Bila mana Anda tidak mempunyai aturan dan regulasi, maka akan bagaimana mereka berkumpul. Kalau tidak ada, maka itu akan sangat sulit sekali. Dan oleh sebab itu, maka aturan-aturan vinaya itu menjadi semakin berkembang. Dan juga karena sangha ini harus melakukan ritual-ritual. Dan ketika sangha berkembang dan tidak bisa tinggal di suatu tempat, maka mereka mengembangkan ritual
aturan dan ritual yang sistematis. Dan bahkan ketika Sang Buddha memasuki parinibbana, kita berpikir bahwa semua murid Sang Buddha harus berkumpul. Tetapi bagaimana juga banyak sekali anggota-anggota Sangha yang di tempat lain tidak mampu untuk datang ke kremasi Sang Buddha. Jadi situasi ini terjadi pada saat itu. Demikian juga Sang cendekiawan Jepang mengatakan bahwa terdapat banyak sekali anggota Sangha Buddha, tetapi sangat sulit sekali untuk mengatakan seberapa jumlah mereka tepatnya. Jadi kalau kita melihat kenyataannya adalah beberapa tahun setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, sanghanya mungkin sekitar 1250 biksu yang berkumpul. Dan setelah itu, banyak sekali orang yang memasuki sangha, tetapi sulit untuk mengatakan jumlah sesungguhnya, tetapi kalau kita memperkirakannya kira-kira mungkin sekitar 1.500 ataupun 2.000 sangha member. Inilah yang dikatakan oleh cendekiawannya. Jadi saya rasa menurut perkiraan dia 1.500 sampai 2.000 anggota sangha pada saat Buddha parinibbana. Saya rasa ini sangat memungkinkan, bukan? Jadi itulah dia. Setelah ini saya akan berbicara tentang klasifikasi ataupun jenis-jenis sangha yang berbeda. Ketika kita berbicara perkembangan wihara-wihara, maka mengikutinya adalah terdapat beberapa berkembangnya, maka mengikutinya adalah klasifikasi sangha. Dan dalam sutra hasil jalan spiritual terdapat 6 aliran, guru dari 6 aliran adalah Buddhadhatara, di mana bila mana yang mengepalai sangha itu adalah disebut sebagai sanggim, dan kepala komunitas disebut ganin, dan juga ada guru komunitas ganaria. Dan karena masing-masing adalah sangha dan mereka adalah kepala ataupun leader daripada mereka dari komunitas ini, maka kita berbicara tentang kepala sangha, kepala komunitas, dan guru daripada komunitas. Jadi semua guru-guru ini juga memiliki pengetahuan besar, perilaku yang baik, dan kemasyhuran yang luar biasa. Dan mereka sudah meninggalkan kehidupan duniawi untuk cukup lama, dan setelah waktu yang lama, mempunyai pengalaman kehidupan biarawan, dan mereka menjadi sesepuh dengan pengalaman baik, dan mereka menjadi sesepuh, menjadi senior di dalam kehidupan monastik. Demikian juga mereka juga menjadi pendiri daripada tradisi-tradisi atau aliran yang berbeda. Jadi pemimpin daripada agama ini dihormati, sangat dihormati oleh setiap orang. Dan kemudian kita berbicara Samana, para wiharawan yang mengikutinya, dan kemudian kita akan berbicara tentang gaya hidup kewiharawan. Gana atau sangga adalah para wiharawan yang duduk berkumpul dalam satu kumpulan orang. Jadi ini sesungguhnya kata ini seperti kita katakan bahwa ini bukanlah milik agama Buddha saja. Jadi non-Buddhis juga mereka mempunyai sangga atau komunitas yang berbeda. Jadi seperti saya sudah sebutkan bahwa sangga juga diartikan sebagai kelompok dalam makna sosial.
seperti kelompok-kelompok pedagang, politik, dan sebagainya. Seperti misal kelompok politik, kelompok pedagang, dan sebagainya, mereka juga disebut sangga. Jadi ini adalah merupakan istilah yang sangat terkenal, dan ini bukanlah semata-mata istilah di dalam ajaran agama Buddha. Jadi secara ringkas, ketika kita berbicara tentang sangga pada saat itu, kita berbicara ketika kita berbicara tentang hal agama Buddha itu adalah orang-orang yang mengikuti keenam guru tersebut dan mengikuti guru ini mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, perkumpulan ini ataupun persamuan yang mempraktikkan dharma ini adalah mereka mempraktikkan dharma ini adalah sangga. Jadi terdapat banyak sekali grup-grup persamuan pada saat itu, dan karena banyak sekali terdapat hal demikian ini, ketika agama Buddha pertama kali mulai berkembang, apa yang mereka sebut sebagai biksu agama Buddha, mereka punya wiharawan putra para Sakya ataupun Sakya Puttiya Samana. Dan ajaran agama Buddha mereka sebut sebagai Dharma Putra para Sakya ataupun Sakya Puttiya Dharma. Jadi alasannya untuk ini adalah untuk menunjukkan wiharawan dari agama Buddha. Karena terdapat banyak sekali monastik wiharawan pada saat itu. Karena ada 6 guru yang memiliki wihara masing-masing. Jadi ini untuk menunjukkan perbedaannya. Jadi ketika kita membicarakan wiharawan para putra para Sakya, ini adalah yang ditujukan pada monastik umat Buddha. Jadi pada saat itu bukan hanya Buddha saja, tetapi terdapat sangga dari sekolah-sekolah lain. Dan untuk alasan itulah, ketika agama Buddha berkembang, mereka juga sebagai wiharawan putra para Sakya dan sebagainya. Jadi saat ini kita mengatakan Buddhisme, saya Buddhisme, Anda Buddhisme. Jadi pada saat itu mereka tidak mengatakan Buddhisme. Saya adalah seorang Buddhisme pada saat itu. Jadi pada zaman dulu, pada awalnya, ketika Sangha itu berkembang, tujuan mereka itu adalah untuk menyebarkan Dharma. Jadi tidak ada bias untuk membedakan sekolah saya dan sekolah Anda. Dan oleh sebab itu maka Buddha disebut Buddha yang maha sempurna. Adapun alasan kenapa ia disebut sebagai Buddha yang maha sempurna, karena pengalamannya mencapai pencerahan, dan inilah yang diajarkan kepada murid-muridnya, dan inilah yang terutama dipraktekkan oleh Sangha. Apakah saat itu Buddha mengatakan, saya adalah Buddhis dan Anda non-Buddhis? Itu adalah tidak terjadi. Jadi tujuan utamanya adalah beliau telah melewati sedemikian banyak kesulitan, akhirnya ia mencapai kebuddhaan, dan setelah mencapai kesadaran tertinggi dan pengalaman-pengalamannya ini, yang paling penting adalah ia berbagikan pengalamannya kepada orang lain, dan maka ia menyebarkan ajarannya. Jadi hal yang paling pertama adalah untuk mengajarkan pengalamannya, bukan untuk mengatakan, oh saya adalah agama Buddha dan saya berasal dari agama tertentu atau sekolah tertentu. Bukan seperti itu, atau membuat suatu ajaran agama baru atau agama Buddha. Jadi itu bukanlah menjadi tujuan utama saat itu. Dan ketika Sang Buddha memasuki parinibbana, ketika ia memasuki parinibbana, atau ia berkata, apa yang ia katakan adalah, Anda harus menjadi pelindungmu sendiri. Anda harus pergi berlindung pada Dharma. Ketika di masa yang akan datang, saya tidak ada lagi, maka Anda harus berlindung pada Dharma.
Anda harus melakukan, mengambil praktis mosa sebagai disiplin Anda dan berlindung pada Dharma. Ia tidak mengatakan bahwa di masa yang akan datang, ia mengatakan bahwa oh ini adalah pemimpin dari agama Buddha dan orang inilah yang akan menjadi pemangku daripada ajaran saya. Ia tidak pernah mengatakan demikian. Oke, kita akan istirahat 30 menit dulu saat ini. Tadi saya aneh, kindyun gara, kindyun chupse kuala shubinda chupse samar beta kindyun desa adi. Berikut kita akan berbicara tentang Sangha itu terdiri dari apa. Jadi apa yang kita maksud dengan terdiri dari apakah komunitas Sangha itu adalah, artinya adalah Sangha itu terdiri dari apa saja sebenarnya. Komunitas Sangha itu terdiri dari apa? Pertama-tama terdapat para wiharawan ataupun monastik. Ketika kita berbicara tentang wiharawan, itu mengacu para biksu dan biksuni. Inilah yang disebut sebagai wiharawan, wiharawati atau monastik. Dan kemudian sebagai tambahannya juga terdapat calon biksu-biksuni adalah para samanera dan para sameneri, dan juga biksuni dalam pelatihan. Jadi kelima ini adalah disebut sebagai 5 kelompok daripada komunitas Sangha. Ketika kita berbicara biksuni dalam pelatihan ataupun siksamana adalah orang yang sudah menjadi samanera dan menghabiskan 2 tahun dalam masa percobaan sebelum mereka mengambil penabisan sebagai biksu. Bila mana oke, maka ia akan lanjut ditasbihkan sebagai biksu. Jadi komunitas Sangha ini terdiri daripada kelompok kehidupan orang ini. Jadi para biksu biksuni adalah tentunya adalah yang utama, dan samaneri tentunya bukanlah anggota yang utama. Jadi kalau untuk wiharawan kita sebut sebagai biksu, untuk wiharawati kita sebut sebagai biksuni. Kita menyebutnya sebagai 5 komunitas biksu, tetapi itu dalam bahasa Tibet, tetapi dalam bahasa Pali disebut sebagai komunitas intern. Ketika kita berbicara tentang Sangha, kalau kita berbicara lebih longgar lagi, kalau lebih ketat kita menunjuk pada para monastik atau wiharawan, tetapi kalau lebih longgar, maka ia akan terjadi. Oke, terdapat kesalahan di sini sebentar. Mohon tunggu sejenak. Jadi ada 7 kelompok dalam anggota Sangha ataupun 7 kelompok anggota Sangha. Jadi kita memiliki pemahaman yang lebih luas. Kita menyebutnya sebagai 7 kelompok dalam Sangha. Dan ini termasuk 5 kelompok wiharawan, wiharawati di atas. Dan kemudian kita menambahkan 2-nya lagi. Apa yang kita tambahkan di sini adalah para upasaka dan upasika. Jadi yaitu para pemegang 5 sila daripada praktisi perumah tangga. Artinya adalah orang yang sudah mengambil sila dan juga berlindung pada Sang Buddha.
Inilah kita sebut sebagai upasaka-upasika. Artinya adalah mereka sudah menjalankan 5 sila seperti meninggalkan pembunuhan dan sebagainya. Inilah upasaka, upasika. Dan kemudian juga terdapat orang yang mengambil sila ataupun sumpah puasa untuk 1 hari ataupun yang kita kenal sebagai Astanga Sila. Di antara para perumah tangga terdapat juga orang-orang yang mengambil sila sila-sila seperti tidak meninggalkan wangi-wangian, rangkai bunga, tidak makan pada tidak tepat waktunya, ataupun sudah meninggalkan tempat duduk yang tinggi dan sebagainya. Mereka ini disebut sebagai upavasta, yang artinya tinggal dekat. Artinya mereka sudah berdiam di dekat para makhluk mulia. Di dalam tradisi Tibetan, kita berbicara tentang Mula Sarvastivada tradisi Mula Sarvastivada. Di dalam teks dalam Mula Sarvastivada yang diterjemahkan dalam Tibet, kita ada istilah dari praktisi awam yang mulia ataupun Gome Genyen. Ini adalah merupakan satu istilah ataupun jenis yang tertentu. Satu teks dalam bahasa dari guru India Abhayakama yang bernama Ornama Pikiran Sang Bijaksana, dikatakan bahwa sila awam yang mulia hanya akan mengambil sila sojong selama sisa hidup seseorang, dan ini adalah instruksi lisan. Dikarenakan 8 sila ataupun biasa kita mengambil 1 hari saja, bukan? Dan kalau orang mengambilnya sila sojo itu seumur hidup, itu disebut sebagai Gome Genyen. Dan juga dalam komentar Lama Dorje Dempa tentang 8 sila, ia mengatakan bahwa mengambil 8 sila puasa selama sisa kehidupan adalah mengambil sila seseorang praktisi awam yang mengambil ia mengatakan bahwa seseorang ia mengatakan bahwa mengambil 8 sila puasa selama sisa kehidupan adalah mengambil sila seorang praktisi awam yang mulia. Dan kemudian terdapat Acarya Damsarena menjelaskan hal ini dengan cara yang sama. Dipankara Sri Jana berkata bahwa di aliran Sarvastivada tidak ada praktisi awam yang terhormat, tetapi di aliran Mahasanghika ada punya Sri atau Lama Dorje Dempa. Kalau Gome, ya kita menyebutnya sebagai yang mulia ataupun monastik. Jadi pada umumnya mereka adalah upasaka ataupun perumah tangga. Mereka memegang sila umat awam, tetapi karena mereka menambahkan 8 sila ini secara permanen, maka mereka coba menggunakan jubah ala monastik. Dan itulah sebabnya mereka disebut mulia ataupun disebut sebagai praktisi yang mulia yang terhormat, karena Gome itu juga bisa berarti artinya adalah terhormat ataupun monastik seperti yang kita sebutkan di atas. Demikian juga kita akan lanjut dari tradisi Tibetan. Ada seorang guru Chandra Gome yang dari India yang hidup pada masa Chandra Kirti. Ia adalah merupakan seorang praktis Gome ataupun seorang praktis awam. Jadi seorang praktisi perumah tangga, tetapi ia menggunakan jubah ala monastik, tetapi sesungguhnya ia adalah perumah tangga.
Atisa mengatakan pada saat ia melihat hal ini, mengatakan bahwa tidak ada hal ini dalam Sawastivada tradisi, tetapi ada di dalam tradisi Mahasanghika. Dan kemudian saat ini kita kembali lagi pada topik utama kita. Kita berbicara tentang tujuh kelompok daripada sangga, anggota sangga. Jadi ini adalah para wiharawan, termasuk juga para perumah tangga, praktisi perumah tangga atau umat awam. Kemudian juga sangga bisa juga dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Kita berbicara tentang sangga pria atau kita sebut sebagai biksu, kita sebagai dan sangha biksuni disebut sebagai sangha wanita. Dan juga sangha juga dapat diklasifikasikan dengan cara demikian ini. Dan juga dapat diklasifikasikan apakah mereka sudah mencapai pembebasan atau belum. Bila mana mereka sudah mencapai liberasi, mereka disebut sangha yang mulia, yang belum disebut sebagai sangha konvensional. Jadi inilah yang disebutkan pada mereka, disabitkan pada mereka. Juga terdapat cara lain untuk membedakan sangha ataupun memisahkan sangha. Kita berbicara tentang biksu, biksuni, maka kita berbicara tentang status dan juga tentang sila yang mereka pegang, seperti misalnya samanera, samaneri, dan sebagainya memegang masing-masing sila mereka. Jadi ini adalah berdasarkan sila yang klasifikasi berdasarkan sila yang mereka pegang. Dan kemudian berdasarkan jenis kelaminnya kita mengatakan sangha wanita dan sangha pria, dan juga terdapat cara lain untuk mengklasifikasi sangha seperti sangha setempat dan sangha empat penjuru. Jadi ini adalah merupakan cara lain untuk memisahkan ataupun mengklasifikasikan sangha. Tapi di dalam tekanan Tibetan kita tidak sering membicarakan ini. Oleh sebab itu maka kesempatan ini saya akan berbicarakan hal ini sedikit. Jadi terdapat seorang cendekiawan Jepang, Shiraka Akira, ia sudah meninggal dunia. Pada umumnya, merupakan seorang cendekiawan yang sangat luar biasa untuk meneliti Buddhisme dan juga terutama meneliti Shinaya. Beliau mengetahui Sanskerta dan Pali secara ahli dan juga belajar Tibetan juga. Dan khususnya, ia menuliskan sejarah agama Buddha India. Ia menulis itu. Saya merasa ia adalah level yang sangat tinggi sekali adalah peneriannya. Dan apa yang ia katakannya adalah sesungguhnya ia menguasai bahasa Cina dan bahasa Sanskerta, tapi ia mengambil Pali sebagai dasarnya. Yang di sini ia katakan apa yang dimaksud sebagai sangha setempat itu adalah, jadi artinya adalah orang yang dianggap sebagai sangha itu hadir di sana. Benar-benar orangnya ada hadir di sini. Jadi inilah kita sebut sebagai sangha lokal ataupun sangha setempat. Ada orangnya di tempat ini. Jadi katakanlah bila mana terdapat 4 orang biksu atau 5 atau lebih, 4 biksu atau lebih berkumpul pada satu tempat, maka ia disebut sebagai biksu sangha setempat, sangha lokal atau sangha setempat. Sangha itu sudah kita ketahui bahwa itu adalah persamuan atau kelompok. Bila mana kita terjemahkan ke dalam bahasa Tibet, itu juga adalah kelompok ataupun perkumpulan. Jadi beberapa orang, kita tidak mengatakan individu itu adalah sebagai sangha, tapi orang yang berkumpul itu adalah sangha. Apakah sangha, apakah 2 biksu atau 3, harus 4 orang atau lebih berkumpul baru bisa disebut sebagai sangha. Lebih bagus adalah 5 atau 6 dan seterusnya baru bisa disebut sebagai. Jadi hanya 4 biksu yang berkumpul secara bersamaan itulah baru boleh disebut sebagai sangha.
Jadi jumlah minimum untuk disebut sebagai sangha minimal harus ada 4 orang. Itu adalah paling minim. 4 biksuni atau 4 biksu atau lebih yang berkumpul, itulah baru bisa disebut sebagai sangha. Dan batas itu adalah merupakan tempat tinggal sangha, ini adalah sima. Jadi kita berbicara tentang batasan ini banyak sekali di Vinaya. Di Vinaya, contohnya adalah pada hari ini kita berbicara tentang wihara, seperti wihara mana kamu berasal. Dulu tidak sebagian banyak wihara. Dulu pada awalnya tidak terdapat wihara sebanyak saat ini. Ketika kita anggota sangha, kita tidak berbicara tentang dari mana wihara, berasal dari mana wiharanya. Jadi katakanlah Billboard kayak ada yang 5-6 orang biksu di Mahabodhi, ada yang di Tergal, 5 orang yang ada di Mahabodhi itu membuat batasannya sendiri, dan yang ada di Tegar, biksu yang ada di sana juga membuat batasannya di sana. Jadi inilah kita sebut sebagai sima ataupun batasannya. Jadi ketika kita jadi biksu itu berada di dalam batasan itu ataupun di dalam batasan yang mereka buat, dan kemudian mereka harus berpartisipasi dalam pertemuan sangha tersebut. Jadi contohnya adalah bila mana ada orang yang biksu yang ke batasan Mahabodhi, wihara Mahabodhi, maka ia harus, misalnya ada seorang tinggal di sana, maka ia harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi suatu biksu mengumpulkan, mengadakan satu pertemuan, maka disebut sebagai 2 tinggakan. Ketika kita membuat satu pertemuan, meeting, maka harus ada satu pemimpin meeting, bukan rapat, bukan. Bila mana tidak, maka akan di luar kontrol. Jadi ia akan ditujukan, seorang biksu itu akan ditujukan untuk memimpin daripada meeting tersebut. Dan orang yang dituju untuk memimpin meeting itu adalah disebut sebagai guru daripada tindakan. Jadi ini adalah merupakan prinsip dasar, semua anggota sangha itu harus mengkumpul untuk pertemuan sangha. Jadi semua sangha yang ada di dalam batasan itu harus berkumpul ke sana. Jadi ketika contoh katakanlah ya batasan daripada Mahabodhi kumpulan di sana melakukan meeting, maka semua biksu yang ada di sini harus mengikuti meeting tersebut. Demikian juga untuk pertemuan penting seperti posada, retreat, musim hujan, penunjukan attendant, dan sebagainya. Dan untuk hal-hal yang penting sekali, semua biksu yang ada di batasan tempat wihara tersebut harus hadir di sana. Tetapi untuk hal-hal ritual tertentu, ada aturan-aturan daripada biksu yang minimal. Contohnya adalah untuk Praravana, untuk akhir masa fasa, bila mana tidak ada 5 orang biksu atau lebih, maka tidak dapat dilakukan. Bila mana untuk penakbisan, maka harus ada 10 biksu. Harus ada seorang kempo, harus ada seorang guru besar, ada seorang atau guru aksi, dan seorang penanya pribadi, dan kemudian ada 7 saksi, dan kemudian kita memiliki 10 biksu. Dan di kemudian hari, ketika di tempat-tempat tidak terdapat sedemikian banyak biksu bisa berkumpul, maka pada kondisi seperti 5 biksu saja sudah cukup. 3 untuk guru besar seperti dan 2 adalah untuk saksinya, yaitu kempo, guru aksi, dan juga penanya, dan juga 2 saksi. Jadi ada 5 biksu ini berkumpul, maka kita bisa melakukan penakbisan tersebut. Bila mana seorang biksu
melanggar sangha di sesa, maka 20 biksu harus berkumpul untuk melakukan ritual pengakuan dan pemurnian. Namun jika setiap kali ada ritual pemiting dan semua orang harus kumpul di sana, maka itu akan sangat sulit sekali dan juga menciptakan halangan bagi latihan mereka. Jadi, bila terdapat penabisan penuh dan juga pengakuan, maka cukup 10 atau 20 biksu sudah cukup berkumpul. Jadi tidak perlu setiap orang berkumpul. Jadi ketika melakukan suatu aksi tindakan ataupun berkumpul meeting atau ritual, selama ritual tersebut, mereka membuat suatu batasan kecil. Dan pada saat itu, semua partisipan berkumpul di dalam batasan yang kecil tersebut, dan semua biksu yang ada di dalam batasan kecil itu harus berpartisipasi di dalam aktivitas itu. Dan dari biksu-biksu batasan lain bisa melakukan kegiatan mereka yang lain. Jadi ini pada dasarnya kita berbicara tentang sangha setempat ataupun sangha yang kelihatan. Seperti yang saya katakan, sangha setempat ataupun sangha kelihatan itu adalah sangha yang berkelihatan. Jadi ini adalah merupakan satu unit sangha. Contohnya adalah sangha di Mahabodhi Temple, sangha di Tergar. Mereka masing-masing merupakan unit otonom. Di Tergar, mereka mempunyai hak untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Yang di Wihara Mahabodhi juga mereka dapat melakukan dan mempunyai hak untuk melakukan apa yang mereka akan lakukan. Jadi mereka memiliki otonomi untuk melakukan demikian. Demikian juga mereka melakukan ritual-ritual yang umum sesuai dengan aturan-aturan sangha. Tetapi bila mana terdapat kejadian-kejadian khusus, mereka bisa membuat aturan-aturan yang internal sesuai dengan vinaya bila mana ada situasi-situasi yang muncul. Contohnya adalah jadi contohnya adalah pada saat komunal daripada sang Tergar, misalnya tidak perlu untuk pergi ke Mahabodhi untuk meminta izin untuk melakukan fasa dan sebagainya. Jadi mereka itu bisa berdiri secara otonom. Dan juga semua makanan dan pakaian yang dipersembahkan kepada sangha itu juga dibagi rata di antara sesama anggota sangha. Jadi demikianlah mereka menjalani kehidupannya. Jadi ini adalah merupakan, jadi sangha setempat itu adalah semua biksu yang kelihatan yang berkumpul di satu tempat. Normally kita berbicara tentang biara ini, biara itu, dan sebagainya, tetapi tidak mengatakan demikian. Dulu mengatakan komunitas sangha ini, komunitas sangha itu. Dan sangha jenis yang kedua adalah, terdapat kesalahan di sini, sorry. Oke. Saya lupa menunjukkan hal ini pada Anda. Inilah dia. Jadi, sangha setempat ataupun sangha kelihatan, mereka mempunyai vinaya dan praktimosa. Kita tahu itu, dan lokal sangha itu tidak diizinkan untuk merubah daripada praktimosa sana. Jadi seperti contohnya
wihara dari Sangha Tergal mengatakan, oh ini aturan yang akan kita mau ganti. Itu tidak dapat dilakukan. Contohnya adalah Sangha di Mahabodhi Temple mengatakan, oke, berkumpul dan mengatakan, oke, ini aturan yang mau kita ganti. Mereka tidak mampu untuk melakukannya. Keduanya berkumpul bersama. Apakah mereka berkumpul, misalnya bertemu berdua kelompok untuk merubah winaya, mereka juga tidak mampu untuk melakukannya itu atau tidak boleh melakukannya itu. Jadi disiplin winaya itu lebih tinggi daripada sangha lokal. Demikian juga sangha lokal diizinkan untuk menggunakan properti komunal sangha seperti wihara dan sebagainya, tetapi mereka tidak bisa menjualnya. Mereka tidak boleh menjualnya. Mereka tidak boleh menjual harta daripada komunal sangha. Dan untuk dua alasan inilah, terdapat sangha setempat atau lokal, mereka tidak mempunyai semua otoritas yang tanpa batas atau otoritas yang. Lalu kita berpikir apakah ada sangha lebih kuat atau lebih tinggi daripada sangha setempat yang bisa merubah disiplin monastik atau tidak? Dan bahkan kalau misalnya sangha setempat tidak boleh menjual propertinya, apakah ada sangha lain yang boleh melakukannya? Jawabannya adalah sangha empat penjuru. Sangha empat penjuru adalah merupakan jenis kedua daripada sangha. Sangha empat penjuru harus dipahami sebagai itu bukanlah suatu pertemuan sangha, kelompok sangha. Ia bukan merupakan sangha tertentu, ia merupakan sangha yang abstrak. Sangha setempat itu adalah sangha tertentu, tetapi sangha empat penjuru itu adalah sangha keseluruhan. Ini adalah merupakan ide tentang sangha. Jadi ia adalah merupakan sangha untuk keseluruhan. Ia adalah sangha umum. Sangha dari semua penjuru. Jadi ia tidak dibedakan dari waktu dan tempat. Karena ia adalah merupakan sangha universal. Jadi tidak peduli waktu dan tempatnya, masa lalu, kini, ataupun masa yang akan datang. Ketika kita mengatakan semua sangha dari 3 masa, dan tidak ada batasan tentang lokasi juga. Contohnya, tidak hanya India atau Nepal atau dunia ini saja, juga mungkin ada biksu di dunia lain, mungkin, benar. Jadi mereka juga termasuk di dalam sangha empat penjuru. Jadi tidak ada batasan dalam waktu dan tempat. Saat ini ataupun di belakang yang akan datang. Jadi semua biksu, sangha masa lalu, kini, dan yang akan datang, itu semua termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita memikirkan ini adalah cara kita memahami ini. Jadi sangha empat penjuru ini adalah sangha yang sifatnya universal ataupun sangha universal. Jadi ia lebih superior daripada aturan vinaya. Karena kita berpikir vinaya itu dibuat untuk sangha, sangha bukan dibuat untuk peraturan vinaya. Untuk mengatur komunitas sangha, maka ia menciptakan organisasi ataupun regulasi-regulasi. Dan untuk sangha berbuat dengan baik, dan maka aturan-aturan ini dibuat. Jadi ini dibuat untuk aturan, jadi bukan aturan manusia dibuat untuk aturan. Jadi aturan dibuat untuk manusia. Jadi kita berpikir tentang sangha universal. Jadi sangha universal ini lebih superior daripada aturan vinaya. Dan untuk alasan ini adalah sangha empat penjuru ini mungkin saja bisa merubah aturan vinaya, tetapi saya rasa itu sangat sulit sekali. Seperti saya katakan, sangha empat penjuru
itu adalah merupakan sangha universal, semua sangha, dan untuk alasan itu bila mana kita mau merubah aturan Vinaya, kita harus mengumpulkan semua sangha. Kalau tidak, maka tidak bisa berhasil. Ya. Jadi itulah yang saya maksudkan dan itulah yang harus kita pahami. Yang berikutnya saya akan sedikit berbicara tentang Sangha Biksuni. Sangha Biksuni, kita telah berbicara banyak tentang Sangha. Kita mempunyai Sangha Biksu dan Sangha Biksuni. Biksuni ataupun Wiharawati, pada awalnya Buddha tidak begitu mengizinkan wanita untuk menjadi Wiharawati. Tetapi bibinya Prajapati yang telah membesarkannya sejak ia masih bayi, ia adalah merupakan istri kedua dari Raja Suddhodana. Jadi Raja Suddhodana mempunyai dua istri utama. Yang pertama adalah ibunda Buddha, yaitu Dewi Mahamaya. Yang kedua adalah Dewi Mahaprajapati. Jadi bunda daripada Buddha meninggal dunia setelah kira-kira 7 hari meninggal 7 hari setelah Buddha lahir. Dan orang yang membesarkan beliau itu adalah Prajapati. Jadi Prajapati memohonnya berkali-kali secara berulang-ulang. Mohon tolonglah saya akan menjadi seorang biksuni dan sebagainya. Dan ia memohonnya berkali-kali dan Ananda akhirnya mendukungnya dan pada akhirnya Sang Buddha menyetujuinya wanita untuk menjadi biksuni. Banyak sejarah untuk itu, tapi saya tidak menceritakan itu. Dan pada saat yang bersamaan, untuk wanita bisa masuk ke anggota Sangha, beliau menambahkan 8 aturan pada biksuni ini. Inilah yang disebut sebagai 8 dharma berat atau yang disebut Astagarudharma. Ya, atau kita kenal sebagai Attagarudharma. Apa aturan-aturan ini? Saya ingin menunjukkan kepada Anda, tapi belum mampu saya tunjukkan itu. Yang aturan pertama adalah bahkan ia telah menjadi biksuni selama 100 tahun, bahkan ia masih harus tetap memberi penghormatan kepada seorang biksu yang baru mengambil sila ataupun menjadi biksu. Jadi tidak ada peduli apa senioritas biksu, biksuni harus selalu memberi hormat kepada mereka. Demikian juga biksuni tidak boleh melakukan retreat musim hujan di tempat di mana tidak ada biksu di dekatnya. Yang ketiga adalah selama upacara uposada setiap 15 hari. Terdapat upacara uposada bukan? Para biksu dapat melakukannya sendiri, tetapi para biksuni harus mengundang seorang biksu dari sangga biksu untuk membacakan praktis semosa dan memberikan mereka instruksi. Itu adalah poin ketiga. Poin keempat adalah, atau aturan keempat adalah, ketika biksuni melakukan upacara pravarana harus dilakukan dengan sangga ganda. Jadi biksuni tidak dapat melakukannya secara mandiri. Dan yang kelima adalah, jadi biksuni tidak boleh pantas untuk mengkritik atau mengolok-olok para biksu ataupun memandang rendah mereka. Dan yang keenam adalah ketika penapisan biksuni dilakukan, ketika seorang biksu mengambil daripada biksu pria, tetapi kalau seorang biksuni mengambil sila, ia harus mengambil daripada 2 sangha biksu dan sangha biksuni. Dan ia harus mendapatkan izin daripada biksu sangha. Dan yang sangha, jadi kedua sangha itu berkumpul, tetapi sangha yang utama adalah biksu pria atau biksu. Jadi untuk bisa menerima pentabisan, ia harus mengambilnya dari biksu sangha.
Dan yang ketujuh adalah biksuni itu tidak boleh menegur atau mengingatkan biksu untuk pelanggaran ataupun kejahatan yang mereka lakukan. Dan bila mana ada seorang biksu melakukan pelanggaran sangha disesa, ia harus menjalani penebusan kesalahan di hadapan kedua sangha. Jadi inilah yang disebut sebagai 8 aturan berat atau juga yang menyebutnya sebagai 8 dharma penghormatan. Jadi bagaimanapun juga ini adalah 8 sila ataupun 8 aturan. Jadi umumnya dalam tradisi Vivajayawada dan Sarwastivada dikatakan 8 dharma berat ini dibuat oleh Sang Buddha dan bukan hanya dibuat oleh Buddha, dan mereka itu adalah merupakan aturan utama untuk biksuni. Tetapi dalam Vinaya Mahasanghika dikatakan bahwa biksuni harus menjalankan 8 dharma yang berat ini, tetapi mereka tidak mengatakan ini adalah sila utamanya. Jadi inilah perbedaannya. Kemudian dalam modern ini terdapat guru besar yang bernama Yin Sun. Banyak sekali cendekiawan Buddhis mempelajari teks-teks yang ditulis oleh Yin Sun. Teks ini teks yang dia tulis adalah terutama adalah agama Buddha Mahayana Cina. Dan apa yang katakan di sini adalah 8 aturan berat ataupun dharma berat ini ia meragukan apakah ini dibuat oleh Buddha atau bukan. Alasan utamanya adalah pada umumnya pada saat Sang Buddha membuat aturan itu berdasarkan kejadian-kejadian terjadi. Dan ada kejadian terjadi dan disebabkan karena ada kejadian demikian inilah maka Sang Buddha akan membuat aturan baru ataupun regulasi baru. Itu boleh dikatakan hampir semua Vinaya dilakukan seperti itu. Tetapi 8 dharma ini tidak ada sejarah ataupun cerita tentang 8 dharma ini. Jadi ini bukanlah cara umumnya Sang Buddha membuat aturannya. Tetapi bagaimanapun juga aturan daripada 8 dharma ini mungkin saja terjadi pada masa Buddha, dan alasannya untuk itu adalah karena wanita memang meninggalkan kehidupan rumah tangga selama masa hidup Sang Buddha, dan kemudian terjadi perselisihan antara Mahakasyapa dan Ananda. Jadi terdapat satu insiden di antara mereka berdua. Jadi ketika kita melihat demikian ini, maka kemungkinan 8 dharma berat ini dibuat atas saran dari para biksu tradisional yang kaku. Jadi inilah yang keraguan yang dimaksudi yang disampaikan oleh Yin Sun. Ini saya akan menceritakan satu cerita. Jadi kalau tidak cerita mungkin Anda akan bosan. Jadi terdapat beberapa cerita di sini. Saya akan menceritakan satu ceritakan yang terkait dengan hal ini. Jadi suatu ketika Sang Buddha berada di wihara di Saraswati, di wihara yang disumbangkan oleh Anathapindara. Dan kemudian terdapat Mahakasyapa yang merupakan murid utama daripada Sang Buddha. Dan dia berdiam di wihara tua yang disebut Seruan Rusa di Saraswati juga. Dan ia tinggal di sana, dan di pagi hari beliau mengenakan jubah bawah dan juga jubah dharmanya, mengambil mangkuk dananya dan pergi meminta dana makanan. Dan kemudian pada saat itu terhadap biksuni Stulananda. Mungkin ia adalah merupakan seorang biksuni yang sangat bertingkah laku yang sangat jelek sekali. Maka biksuni Stulananda juga mengenakan jubahnya, mengambil mangkuk dana makanya, dan ketika Mahakasyapa pergi meminta dana, ia juga pergi pada saat yang bersamaan.
Jadi Mahakasyapa pergi dana makan, mencari mata makan, dan Bhiksuni Nalanda juga pergi pada saya bersekolah. Saya tidak tahu kenapa, tapi ia tidak menyukai Mahakasyapa. Jadi begitu ia melihat Mahakasyapa, ia mengatakan ia adalah orang bodoh. Orang bodoh ini sedang datang ke sini. Saya akan melakukan sesuatu yang mencelakai dia atau membuat ia tidak suka. Saya ingin menciptakan kondisi yang buruk pada dia. Ia memikirkan sesuatu. Dan kemudian ia melihat rumah kemana Mahakasyapa akan berpindah patah, dan kemudian ia pergi ke sana, dan dia berusaha tiba sebelum Mahakasyapa, dan kemudian ia duduk di ambang pintu, dan ia bersembunyi di balik pintu. Jadi pada saat Kasyapa mengetuk pintu atau apa, dan sebagai tanda untuk meminta makanan, ketika saat itu Sunanda membuka pintu dan ia mengatakan, "Oh yang mulia, tidak ada makanan, cepat pergi saja." Dan kemudian Mahakasyapa pergi ke rumah lain. Dan Bhiksuni ini benar-benar lebih cepat dari Mahakasyapa, dan kemudian ia kembali bersembunyi di rumah yang lain, dan kemudian ketika Mahakasyapa tiba, ia melakukan sama, yaitu ia mengatakan, "Oh, kita tidak punya makanan," dan sebagainya. Dan Mahakasyapa hampir tidak bisa mendapatkan makanan dari satu tempat ke tempat lain, dan pada akhirnya jadi bukan hanya 1-2 rumah saja, karena kemanapun ia pergi, ia tidak dapat makanan karena Nalanda ini. Mahakasyapa adalah seorang arahat yang memiliki kewaskitaan, bukan kekuatan supranatural, bukan. Jadi ia melakukan meditasi, dan kemudian ia masuk ke samadhi, dan ia melihat, oh ternyata Nalanda melakukannya, dan beliau memahaminya. Dan ketika beliau memahami ini, lalu ia mengatakan kepada Nalanda, ia menyebutnya saudari. Jadi biksu memanggil biksuni adalah sebagai saudari. "Oh saudari, ini bukan kesalahan ini, tidak bisa menyalahkan Anda, bisa dipahami. Anda tidak. Yang menyebabkan masalah ini adalah Yang Mulia Ananda. Alasannya adalah karena beliau Ananda lah yang membuat Buddha memasukkan wanita, mengizinkan wanita untuk masuk ke biksuni ini. Jadi semua kesalahan ada berada di dia. Kalau Anda tidak mengizinkan Anda masuk, dilakukan sebagai biksuni, maka Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang mencelakai saya. Jadi ia mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Anda, membiarkan wanita seperti Anda, wanita berperilaku jelek untuk bisa masuk ke biksuni atau sangga. Kalau tanpa itu, maka Anda tidak akan berada di sana. Dan karena itulah, maka Buddha mendengarkan hal ini, maka Buddha membuat peraturan bahwa para biksuni tidak boleh meminta dana makan di rumah di mana para biksu pergi untuk menerima dana makanan. Jadi Mahakasyapa mengatakan, ini bukan kesalahan Anda, ini adalah kesalahan Ananda. Ananda melakukan semua hal ini, mengizinkan wanita untuk menjadi wiharawati. Jadi
Bukan itu saja, saudara. Masih ada hal lain. Jadi Sunanda juga mempunyai murid-murid. Jadi waktu ketika ia duduk mengajarkan dharmanya. Jadi Mahakasyapa lewat ya menuju ke sana. Ketika ia melihat Mahakasyapa, semua murid-murid berdiri. Semua bhiksuni berdiri. Karena Mahakasyapa lagi menuju ke sini. Tapi Sunananda tidak bergerak sama sekali, tidak beranjak sama sekali. Ia hanya duduk begitu saja, hanya duduk diam begitu. Dan pengikut-pengikutnya mengatakan kepadanya, Mahakasyapa adalah disembah, dihormati oleh para dewa dan manusia. Ia adalah manusia yang agung, makhluk agung. Ia, setiap orang harus menghormati, dan Anda tidak menghormatinya sama sekali. Dan apa yang disampaikan oleh Sunananda, bhiksuni itu, Mahakasyapa dulu dia bukan benar-benar adalah seorang Buddhis, dia adalah Hindu. Dia kemudian pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Dia adalah seorang bodoh. Dan saya menjadi Viharati dari suku Sakya. Saya memegang Tripitaka. Saya berbicara tentang Dharma dengan sangat baik. Jadi ketika saya melihat dia, kenapa saya harus berdiri? Harus menghormatinya. Jadi Buddha mendengarkan juga kejadian ini, dan kemudian aturan yang beliau buat adalah ketika seorang bhiksuni melihat seorang biksu, ia harus berdiri dan menghormatinya. Jadi ini adalah aturan lainnya. Ada cerita lain untuk ceritakan. Tapi ini adalah cerita terakhir. Jadi suatu hari Mahakasyapa di Saraswati dan pergi minta patah. Dan pada saat itu adalah musim panas, dan semua sungai mengalir dengan kencang, dan ia menyeberangi jembatan. Dan saat itu Sunananda melihatnya, berpikir, oh, saya akan membuat dia tidak bahagia. Dan ia berlari dan ke sana, ke jembatan itu, di sana duluan. Ia menyebarkan jadi ia berjalan karena jembatan ini tidak stabil ya. Jadi ia berjalan mundar-mandir dan sebagainya. Akhirnya Mahakasyapa jatuh ke sungai, dan semua barang-barang Mahakasyapa terbawa oleh air. Tapi Mahakasyapa tidak akan marah, bukan karena ia adalah orang yang mulia. Dan ia mengatakan, oh kakak, ini bukanlah kesalahan Anda. Semua orang yang membuat permasalahan adalah Ananda. Ia mengizinkan wanita masuk ke bhiksuni, maka karena inilah kejadian ini terjadi. Bila Ananda tidak memohon wanita untuk menjadi bhiksuni, maka hal ini tidak akan terjadi. Dan kemudian Buddha mendengarkan hal ini, membuat aturan baru lagi, dan aturannya adalah jadi bhiksuni tidak boleh menyeberangi jembatan pada saat yang bersama dengan seorang bhikkhu. Jadi oke. Jadi bagaimanapun juga tidak tahu apa yang terjadi antara mereka, karena bhiksuni ini begitu tidak suka Mahakasyapa.
Tapi bagaimanapun juga, maka siapa selalu mengatakan ini adalah kesalahan Ananda. Jadi ia mengatakan bahwa Ananda banyak melakukan masalah mengizinkan wanita masuk ke wihara dan menyebabkan kesulitan di dalam ajaran agama Buddha. Jadi inilah yang disampaikan oleh guru Cina, Yin Sun. Jadi terdapat berdebat tentang situasi ini antara jadi mungkin saja ia mengatakan bahwa 8 dharma berat ini adalah atas permohonan biksu-biksu yang kaku. Oke. Dan saya akan berbicara tentang perkembangan aturan Vinaya. Kita telah berbicara tentang perkembangan Sangha. Jadi kita berbicara tentang pengembangan aturan Vinaya. Jadi beberapa Cendeka mengatakan bahwa dalam Sutra Jaring Brahma, yang merupakan salah satu bagian dari 4 agama, ini adalah merupakan kitab suci yang sangat penting sekali pada saat zaman Buddha. Ia ada dalam bahasa Cina. Terdapat tradisi Sarwastivada dalam bahasa Cina atau versi Cina, tetapi tidak dalam versi Tibetan. Tetapi ada bagian yang diterjemahkan ke dalam Tibet, tetapi 4 agama tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Ya, di sini dikatakan disiplin yang salah satu bagian dari 4 agama terdapat disiplin yang lebih besar, sedang, dan lebih rendah. Dan juga terdapat sutra hasil jalan spiritual, bagian lain dari 4 agama yang memiliki konten yang serupa. Tetapi ketika menggabungkan semua disiplin menjadi satu kelompok disiplin mulia, jadi inilah yang nama yang diberikan dalam sutra tersebut. Ketika kita berbicara tentang disiplin dalam bahasa Sanskerta, itu disebut sila. Sila artinya adalah seperti alami, sifat, tabiat, pembiasaan amalan, dan sebagainya. Itulah harus dipahami sebagai makna daripada sila. Jadi sila ini mengandung arti mengembangkan kebiasaan baik, merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, merubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Jadi menyempurnakan disiplin itu artinya adalah kita meninggalkan semua perilaku yang melanggar disiplin. Karena segala sesuatu yang melanggar disiplin, maka kita meninggalkannya. Bila mana kita dapat melakukannya, maka itu adalah disiplin yang sempurna. Dan untuk itu, bila mana kita memahami itu disiplin bukanlah seperti ada seseorang memerintahkan Anda tidak boleh melakukan ini, Anda jangan melakukan itu. Tidak seperti itu. Disiplin itu adalah, sila itu adalah diri Anda sendiri ingin mempunyai keinginan sendiri, saya ingin melakukan ini. Kalau saya melakukan ini akan terjadi. Jadi ini adalah sama seperti suatu ekspektasi ataupun harapan bagi diri Anda sendiri. Harapan atau ekspektasi untuk kemampuan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kita akan berbicara tentang disiplin yang lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Disiplin yang lebih rendah adalah disiplin yang pada awalnya meninggalkan untuk pembunuhan, mengambil nyawa, mengambil apa yang tidak diberikan, perilaku tidak suci, berbohong, dan sebagainya. Dan kita sebut sebagai disiplin yang kecil atau lebih rendah, ini karena juga disiplin yang sesuai dengan disiplin non-Buddhis. Maka dia disebut sebagai disiplin yang lebih rendah.
Jadi 4 disiplin ini dengan 4 disiplin diajarkan di Vinaya itu adalah sama. Jadi ini yang apa yang ditujukan di sini adalah Vinaya diciptakan dengan harmonis dengan praktek daripada monistik yang pengembara pada zaman Buddha. Jadi bukanlah sesuatu Buddha buat-buat saja. Jadi ini adalah dan ini juga berlaku untuk non-Buddhis, maka seperti misalnya tidak membunuh, mencuri dan sebagainya, semua ini sesungguhnya ini adalah merupakan disiplin yang dipraktikkan oleh agama-agama yang ada di India pada umumnya. Jadi ketika kita berbicara tentang sila atau disiplin, itu harus dibangkitkan dengan ambilnya dari diri Anda sendiri. Bukan seseorang memerintahkan Anda. Jadi bila mana Anda bisa memerintahkan diri Anda sendiri, mengembangkan antusiasme untuk mempraktikkan sendirinya. Sama halnya dengan Anda membuat satu kepastian untuk mempraktikkan Dharma. Kalau Anda mempunyai satu determination, kepastian untuk mempraktikkan Dharma, maka Anda dapat menjaga disiplin ini. Dan kemudian terdapat disiplin yang dipraktikkan oleh perumah tangga dan juga disiplin yang dipraktikkan oleh para wiharawati. Jadi disiplin ataupun sila ini adalah untuk mengadministrasi daripada komunitas sangha. Jadi kalau kita melihat kehidupan disiplin, maka ini adalah bagaimana cara kehidupan sangha itu. Seperti saya katakan, disiplin ini sebagai tambahan untuk Vinaya, bagaimana mengatur sangha, bagaimana menjalankan gaya hidupnya, mempertahankan sangha, aturan-aturan di dalam komunitas, terdapat sedemikian banyak kondak dan perilaku dan regulasi. Itulah yang dimaksud dengan Vinaya. Jadi Vinaya adalah terutama untuk para monastik atau wiharawan. Jadi ada aturan dan prosedural untuk para wiharawan-wiharawati. Jadi inilah kita masuk dengan Vinaya. Dan di antara itu terdapat 250 aturan atau 252 aturan terdapat perbedaan di dalam Vinaya yang berbeda. Jadi di antara 250 aturan lebih yang paling penting adalah 4 sila parajikat. Bila Anda melanggarnya, maka Anda harus dikeluarkan dari sangha. Yang terburuk berikutnya adalah 13 sanghadi sesa atau yang tersisa. Oke. Jadi sesungguhnya hari ini saya akan berbicara sedikit tentang sila dari praktik moksa. Saya tidak cukup waktu, jadi saya rasa tidak lagi untuk membicarakan sementara waktu. Oke, saya dapat pengumuman untuk disampaikan. Jadi pengumumannya adalah yaitu Agustus tanggal 12, kadang-kadang saya tidak bisa ingat lagi hari dan bulan. Jadi saya hanya membicarakan tentang penanggalan Inggris atau nasional. Jadi tanggal 12 Agustus, sebagaimana kita sampaikan di jadwal, adalah merupakan anniversary daripada Parinibbana Gampopa. Jadi pada hari itu tidak akan ada pengajaran. Sebagai gantinya, kita akan melakukan Gampopa Guru Sadhana. Jadi ini adalah merupakan sadhana dari Jamgo Rodotaya.
Jadi banyak juga guru yoga ditulis oleh guru-guru besar. Jadi yang akan kita pakai adalah yang ditulis oleh Dabsang Tempara Abhyar yang pertama dari Ranju Dorje. Jadi ia mempunyai visi daripada Gampopa dan berdasarkan visionnya itu maka ia melihat menulis guru Gampopa Guru Sadhana untuk itu. Dan kemudian ada Jamgon Lodor Thaya menulis dan untuk yang Gana Cakra kita akan memakai yang ditulis oleh Karma Cakma yang kelima. Jadi kita akan melakukan Gampopa Guru Yoga pada hari tersebut. 다 초지 가셔지 있어요. 초지 단계에 조디 아주 넘기 지금 연락을 지대야 돼. 양카지부터 지금 보면 주대들이. 다디 개보르스도 와. 제가 뒤들이 그지 대도사 말했었어요. 현재 다나신 들이 Demikian juga hal lain yang terjadi pada saat yang bersamaan adalah Kamaparan Chudorje meninggal dunia, wafat pada tanggal 14 dari bulan Tibetan. Dan pada bulan Purnama, wajahnya muncul di bulan Purnama. Jadi itu adalah merupakan hari yang sama. Jadi apa yang saya pikirkan adalah bila mana cuacanya bila mana cuacanya baik, bila mana Anda tempat persembahan pelita, Anda harus melakukan tempat persembahan pelita di wihara-wihara. Kalau Anda mempersembahkan pelita di dalam rumah itu nggak masalah, tapi kalau di luar kamu tergantung pada cuaca. Jadi ketika bulan muncul, memainkan musik di atap ataupun di lantai atas wihara, tergantung musik apa mau Anda mainkan terserah. Dan pada saat yang bersamaan, Anda juga harus membacakan 3 shot pendek oleh Ranju Dorje. Jadi saya rasa akan baik kalau membacakan hal itu. Jadi itu adalah pada tanggal 12 tidak akan ada tanggal tersebut. Tetapi saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan Gampopa dan Ranju Dorje. Terutama tindakan dan perbuatan daripada Ranju Dorje dan bagaimana wajahnya muncul di bulan pada hari tersebut. Oke, jadi itulah. Berikut adalah dedikasi.